Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir dalam pertemuan pada kesempatan ini. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, saya ingin membahas beberapa artikel begitu ya. Nanti artikel tersebut juga akan menjadi sajian tugas akhir saudara-saudara, selain nanti juga akan diajarkan oleh secara tertulis. Nah, untuk menggunakan hal tersebut, saudara-saudara terlebih dahulu mempelajari hal-hal terkait dengan artikel, hasil analisis terhadap naskah dan pemanasan saya. Saya akan searching begitu ya beberapa artikel, dan ini bisa saudara peroleh di Wikipedia. Apakah sudah tampak saudara-saudara? Kita itu Baik, nanti saudara-saudara bisa pulang menanyakan hal-hal terkait artikel hasil analisis tersebut. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas, saudara-saudara? Bunyi gelombang satu ada tidur. Kan berarti sih jam mana? Malah seneng aku. Malah seneng. Gitu orang. Orang mata ini mau. Oh, semula jam panik kok. Orang-orang kan. Mana? Tapi sudah gitu. Oh iya. Oh ya kiri jalan. Oh aku mau cari. Dan saudara-saudara, silakan saudara nanti skripsi yang seperti ini, artikel maksud saya, artikel hasil laporan skripsi begitu ya. Saya tidak memperkenalkan saudara-saudara menjadikan artikel yang berasal dari skripsi begitu untuk dijadikan referensi, kecuali memang kalaupun saudara-saudara menggunakan artikel dari skripsi, dari pembahasan skripsi, diperbolehkan hanya 1% dari jumlah keseluruhan referensi yang saudara gunakan untuk menulis artikel hasil kajian terhadap naskah dan pembahasan saudara. Kemudian saudara, bagaimana bentuk artikel dari skripsi itu biasanya seperti ini. Ataupun tidak ada cover seperti ini, tetapi kalau ini menerangkan genre skripsi ya, ada tulisan seperti ini, saya jangan perkenalkan. Ada beberapa artikel yang abstraknya dengan kata kunci seperti ini di atas dari itu abstrak. Ya, tetapi kebenaran kata kunci itu ada di bawah dari itu. Dan biasanya pula satu artikel itu ada 3 jenis bahasa yang digunakan di dalam menulis abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu jika artikel ini didedikasikan jurnal atau strategi hasil seminar nasional di Indonesia, ataupun strategi ditulis oleh orang-orang yang ada di Indonesia di jurnal ini. Yang harus ada artikel adalah satu
pendirian, ya, metode penelitian, kemudian hasil buat kajian kesehatan, gitu, yang nomor 3. Tetapi kebanyakan langsung ke hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian yang keempat adalah simpulan. Rekomendasi itu bergantung pada posisi atau jurnal yang ada. Kemudian saya akan memberikan contoh lain saudara-saudara. Ada yang ketika saudara-saudara mencari artikel seperti ini, intinya adalah kita tidak boleh kepanjang ini. Ini terlalu panjang. Karena asumsinya adalah astral itu ringkasan dari keseluruhan isi karena itu merupakan sambungan, merupakan bagian besar yang menunjukkan keseluruhan dari isi artinya tidak sepanjang ini. Begitu. Ini adalah contoh lain dari artikel yang dimasukkan ke dalam jurnal profesional. Kita teliti, ini jurnalnya adalah jurnal penelitian sehat, sastra Indonesia dan pemasarannya, yaitu Sastra. Nama jurnalnya adalah Sastra. Kemudian ini judulnya. Jadi saudara tadi sudah mengamati judul ya. Ini saya harus melalui apa sih yang Instagram? Bisa seperti ini. Analisis tindak ukur electricity dalam Instagram maksinya mengerak-gerak kemudian ini analisis lapangan seksual dan seksual atas drama matahari di sebuah jalan kecil karya Arifin Sunuh serta relevansinya diberikan. Kemudian ini analisis struktural Instagram berbahasa Jawa. Satu Jatuh Menari karya Arifin Sunuh. Kemudian analisis Instagram Instagram dari tim Anda tulisan semua. Nanti kita akan mulai satu. Yang pertama adalah naskah drama karya Arifin Sunuh. Kita lihat dalam satu artikel ini ada judul seperti ini. Saran saya, hilangkanlah kata analisis atau kajian jika ini bukan merupakan fokus utama, karena memang ada yang namanya analisis matematik, gitu ya. Tetapi kalau ini adalah nilai moral sebenarnya, analisis nilai moral, maka analisis sebenarnya sebenarnya. Karena analisis lapangan ini adalah dengan teori, teori tentang lapangan seksual, maka ini dikembangkan ke analisis. Tetapi kalau ini merupakan nilai moral, nilai pendidikan, nilai analisis, maka analisisnya ketika itu dikembangkan langsung pada nilai moral dalam naskah drama belajar nilai religius dalam pementasan drama belajar karya belajar. Kemudian saudara kita lihat jadi fokusnya adalah di sini analisis lapangan faktual dan analisis lapangan kontekstual, sehingga nanti di dalam teknik atau di dalam isi artikel ini
jenisnya apa saja, kemudian contoh atau bukti dalam maksudnya itu bagaimana, kemudian karena ini ada relevansinya sebagai dengan ajar, maka bagaimana relevansi kata-katanya ketika mata pidana ini digunakan sebagai dengan ajar. Kemudian secara sistematika dalam artikel ini selain yang kita telah sebutkan ada judul, ada nama pemilih, berarti di sini ada nama saudara, kemudian universitas saudara, kemudian abstrak dalam dua bahasa. Apa saja yang harus ada dalam abstrak? Paling tidak adalah sebelum tujuan itu permasalahan, tetapi biasanya dalam satu artikel itu langsung ada tujuannya karena di sini menyerap permasalahan gitu ya yang ingin diselesaikan. Berdasarkan kuantifikasi atau pemeriksaan itu dengan tujuan tertentu, maka dituliskan tujuan langsung tidak permasalahannya supaya lebih jelas. Selain tujuan, saudara bisa metode. Apa sebelum itu jenis penelitian? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, ini berarti jenis penelitian. Kemudian sumber datanya, ya. Kemudian ada selain ini metode, ya, metode penelitiannya atau metode kajian teori yang digunakan apa, informasi digunakan apa. Di sini yang ini adalah disampaikan fokus penelitiannya, yaitu tadi wacana, tekstual dan kontekstual. Kemudian hasilnya, sebelum simpulan itu adalah hasil penelitiannya. Karena digunakan begitu, kemudian jadi ada pula yang seperti ini langsung simpulan. Simpulan adalah simpulan itu memiliki ringkasan dari hasil penelitian. Begitu, hidup tadi. Sekali istilah ada yang satu aspek itu sangat penting ya, satu aspek yang sedikit semacam ambil ya, Indonesia. Seperti itu adalah kalau contoh yang di awal, kata kuncinya itu diakan, tetapi yang ini kata kunci itu ada di sini. Ya, untuk menuliskan ini itu bisa dilihat dari isinya, dari sisinya, ya, dari sisinya ini saya hasil atau tidak bermakna kalau proses penelitiannya. Di sini proses penelitiannya adalah melakukan tekstual dan kontekstual, kemudian bahan ajar, gitu ya. Maka kita lihat, benar ya, oh ya, analisis yang sama. Ini tekstual, bahan ajar, ajar. Tapi biasanya terdiri dia itu bisa dia atau kesehatan. Dan tapi kalau itu seperti ini bagaimana? Nanti apa terdiri dari dia ini kan belum ya terdiri dia atau kesehatan atau bisa. Kemudian selain strategi pembahasan itu isinya apa? Bukan teori-teori seperti ini ya. Nah, ini yang teori-teori dari beberapa ahli ini ada Pak Muslim, ada lain, ada Andriani dan kawan-kawan. Kalau dia ada, itu perbandingannya juga sedikit satu persen ya dari keseluruhan sisi Anda. Dan itu pun dibutuhkan untuk menguatkan Anda melakukan kajian terhadap masing-masing yang Anda pilih. Kemudian, isinya adalah kekendalian ini melakukan kesalahan analis melakukan analisis
Nah, selain emosi apa sih? Selain emosi negara, Anda harus menyampaikan betapa pentingnya memiliki aplikasi ini dilakukan. Betul. Kemudian apalagi sih? Yang ketiga adalah job atau kesenjangan atau sesuatu yang ada serta yang ada dengan ekspektasi atau hambatan saudara atau sesuatu yang menjadi idealisme saudara. Misalnya bagaimana sih? Misalnya ketika saya contohkan di sini tapi saya contohnya di sini misalnya seperti melakukan penelitian itu terkait dengan penelitian ini ya ini analisis terhadap lapangan seksual tentang adalah namun di antara penelitian yang dilakukan tersebut ternyata penelitian tentang hasil perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan yang sekarang berbeda bentuknya, yaitu perbedaannya ada bla 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 bla. Nah, lalu tapi alasan yang kedua begini, ini masa drama yang terjadi mengakhiri di sebuah itu dari tidak hanya saja kajian sebelumnya tentang struktur atau unsur fisik dan lain-lain saja. Kemudian di penelitian ini saya justru memiliki analisis tentang apa yang belum pernah dilakukan atau penelitian sebelumnya oleh peneliti sebelumnya. Setelah kemudian kita akan menuliskan metode penelitian dalam masukkan metode dan metode penelitian itu apa yang kita sampaikan di dalamnya jenis penelitian yang sumber datanya itu berupa apa berbentuk apa di sini dokumennya caranya apa sumber data ini itu berupa gejala-gejala dokumen yang sumber data itu masih akhirnya ini menjadi sumber data ini data sumbernya ada potensi yang digunakan oleh sebuah hasil analisis yang lebih lanjut. Kemudian untuk itu untuk mengetahui keseluruhan estimasi dari hasil yang ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang terdapat. Maka itu ada dalam metode penelitian. Kemudian selain sumber data berbentuk dokumen, ada juga sumber data berupa informal atau berasal dari informasi. Informasi ini untuk apa dan siapa? Jika apakah harus dalam metode penelitian itu menggunakan sumber-sumber yang disebutkan ini? Jawabnya adalah tidak. Sumber data ini bentuknya bagaimana tentang konsep itu bergantung pada kebutuhan saudara itu ingin membeli atau mendapatkan berupa sehingga sumber datanya menyesuaikan. Jika itu dari penelitian maka sumber datanya itu penelitian
belajar adalah bisa jadi tadi referensi tadi gitu. Hasil penelitian itu mungkin artikel satu guru, kemudian tidak harus informal gitu. Kalaupun menentukan informal bisa jadi dari kru yang lain yang dari penontonnya. Kemudian teknik pengambilan data. Ya. Kalau ini berarti perfokus mungkin adalah teknik pengambilan sampel. Kalau ini teknik pengambilan datanya ada studi besar, dokumentasi, sama dengan cara. Jadi apakah semua artikel harus berisi ini? Ya, dengan cara ini dalam mengumpulkan datanya, saya jawab tidak. Ini pun bergantung pada kebutuhan saudara. Bisa jadi hanya sedikit saja dan tetap bisa jadi di sini observasi dan wawancara gitu. Intinya adalah disesuaikan dengan analisis atau kebutuhan analisis gitu. Mungkin apalagi teknik pengambilan data, teknik pengambilan teknik analisis data gitu. Dengan teknik apa? Nah, tujuan di sini adalah dengan menggunakan analisis informasi gitu. Sebenarnya di sini ada yang kurang karena ini berusaha ternyata perlu disampaikan konten analisis. Jadi teknik analisisnya adalah dengan analisis isi atau konten analisis ya. Kemudian tekniknya bagaimana secara teknis analisis tersebut dengan prosedur ini data dikumpulkan dulu, kemudian dipilah-pilah gitu ya, direvisi, mendukung panggil, mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian saudara, mana yang tidak. Kemudian saudara setelah itu data yang sudah saudara klasifikasikan dan revisi ya dipilah-pilah, ada yang kurangnya dibuang begitu. Kemudian disajikan dalam bentuk apa, sementara bagaimana, itu nanti kita lihat ya dari hasil penelitian dan penelitian. Biasanya kalau seperti ini penyajian data itu secara deskriptif kualitas. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, dibahas atau dibahas disimpulkan. Kemudian saudara-saudara setelah metode penelitian yang harus saudara sampaikan di dalam artikel adalah hasil penelitian dan penelitian. Kemudian ini merujuk pada apa sih yang ingin saudara sampaikan di sini, yaitu adalah analisis wajah tekstual dan analisis tekstual. Maka kalau itu bisa kan bentuknya apa saja sih ketika kita membicarakan analisis wajah tekstual dalam itu ternyata ada ini ada aspek gramatikal, ada aspek dan lain-lain. Kemudian juga satu-satu aspek gramatikal itu apa saja sih yang ada di dalam program tersebut. Kemudian setelah dapat ya ada penelitian persona, demonstrasi, komparatif, kemudian juga satu-satu yang dibuktikan dalam pembayaran ini atau pembayaran ini. Dipalai oleh Najwa Shihab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang gitu yang lain. Sudah masuk? Oke, sudah Bu. Silakan tunjukkan. Seperti ini, ini adalah di sini. Persennya, alamatnya. Alasan di saudara PCA dan PCA ya. Itu. Nah, saudara-saudara, ini
Kita tinggal 7 menit, dan kita nggak bisa, nanti kita masuk lagi dengan ini. Kita keluar di akses berbeda-beda. Setelah hasil penelitian, kita lihat ke pembahasan. Bagaimana cara penulis ini menuliskan hasil penelitian dan dimaksud video tersendiri di pembahasan. Kenapa tidak itu? Penulis ini memilih untuk tidak mengaktifkan yang pertama hasil penelitian dan hasil pembahasannya dengan catatan tentang hasil penelitian, kemudian tadi berhenti di penjelasan tidak, tetapi hasil penelitian dan pembahasan tersebut disebutkan satu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hasil penelitian, mana yang pembahasan. Setelah itu penelitian dan pembahasan tentu saja kesimpulan. Saran ini sifatnya boleh ada, boleh tidak, disesuaikan dengan kaedah kelimpungan yang digunakan dalam posisi atau jurnal yang berbeda. Saya sarankan singular itu hanya satu karakter singkat. Banyaknya, ya. Banyaknya, dan ini bisa dibuat dua karakter, sebanyak ini, yang garis ini. Kemudian daftar misalnya. Nah, untuk daftar misalnya, biasanya itu dalam proses menyusun jurnal itu menggunakan kaidah apa atau P3, ya, ada 3 yang harus menyesuaikan jenis angka. Yang itu embrionya dia, gitu. Hasil tersendiri sebenarnya untuk menuliskan kita menggunakan aplikasi menjadi sehingga kita tidak merasa terlibat untuk menuliskan hal tentang identitas dari setiap artikel atau itu yang disampaikan diisikan dalam demikian saudara penjelasan saya terkait hal-hal yang harus kalian dalam setiap artikel, entah itu berbentuk jurnal maupun itu kejelasan. Ini kita akan menuju link yang lain, ya. Sebelum itu masih ada waktu sekitar 3 menit, saudara-saudara boleh merespon dari paparan saya. Silakan. Mohon maaf isi untuk suara isi kurang jelas terdengar, ya, sama suara isi itu. Oke. Nanti akan saya perjelas lagi di pertemuan link. Oke. Kalau masih tidak jelas, kan?